Lah, Tik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan anak ibu rapikan tempat duduknya, periksa kalau ada sampah di bawah meja masing-masing. Coba luruskan anak ibu. Yang di depan luruskan, yang di belakang perhatikan meja yang di depan. Sudah? Selanjutnya, terlebih dahulu kita membaca doa sama-sama. Ketika berdoa, tolong khusyuk. Semuanya angkat tangan, tundukkan kepalanya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong ketua kelasnya dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa, Bu? Safa. Kemana teman kita Safa? Ada yang tahu? Enggak ya. Ya, mudah-mudahan teman kita Safa besok bisa kembali hadir bersama-sama belajar dengan kita ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita bersemangat terlebih dahulu dengan memulai. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kita belajar itu harus semangat ya. Supaya ilmu yang diajarkan gurunya itu bisa masuk ke dalam pikiran kita. Jangan loyo-loyo, jangan mau tidur ya. Sudah makan pagi tadi? Sudah, diusahakan sebelum berangkat sekolah harus makan pagi ya. Dah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu tanya dulu. Masih ingat gak anak ibu pembelajaran kita minggu yang lewat? Mengenai apa itu? Halal dan haram ya, bagus sekali. Apa itu anak ibu haram itu? Iya, boleh. Haram itu makanan atau pekerjaan atau perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan halal itu apa, Nak? Halal? Ya, segala sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam untuk dilakukan. Ya, nah, itulah pembelajaran kita minggu yang lewat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pernah nggak mendengar nama itu, Bu? Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Hah? Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Sahabat Nabi Muhammad. Salah satu khalifah yang 4. Siapa saja Bu khalifah yang 4? Ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, yang terakhir Utsman
bin Affan. Khalifah yang pertama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah nanti pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi sebelum Ibu mulai, Bu sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti supaya anak Ibu tahu siapa sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq ini. Bagaimana perannya dalam menyampaikan ajaran Islam. Ya. Jadi nanti ditampilkan sebuah video. Video ini nanti membahas tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, apa saja yang dia kerjakan selama dia menjadi khalifah yang pertama ya. Apa saja nanti kemuliaan-kemuliaannya. Nah, jadi di sini silahkan anak ibu perhatikan videonya serta pahami, karena setelah tampilan video ini nanti anak ibu akan diberi tugas berupa kuis. Isi kuisnya nanti mengenai isi dari video tersebut. Jadi kuisnya nanti Ibu minta satu-satu anak Ibu ke depan. Jadi dalam kuis itu ada pertanyaan dan ada beberapa jawaban. Silahkan anak Ibu pilih jawaban yang benar. Bisa dipahami anak Ibu? Ya, silahkan perhatikan videonya. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini, kecuali ada urusan penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut gua yang dikenal dengan Gua Thur, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau." Abu Bakar masuk dan membersihkan gua. Ia memeriksa dinding-dinding gua. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding gua. Setelah itu ia berkata,
Silahkan masuk ya Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam gua, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba, kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun, rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak satupun dari kami yang maju selain Abu Bakar. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, Di masa Rasulullah, kami diperintahkan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang hal itu. Nah, dari kisah Abu Bakar tadi, apa yang bisa anak ibu ketahui dari situ? Dari menonton video tadi. Apa nak? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa yang menemani Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka dalam perjalanan untuk menghindari kejaran kafir Quraisy, di mana mereka bersembunyi, Bu? Gua apa namanya? Gua apa tadi namanya? Bukan. Gua beda, bukit beda nak. Tadi mereka bersembunyi di gua. Gua apa namanya? Hah? Gua Sur. Namanya di Gua Sur, ya. Nah, jadi dari cerita tadi, ketika Nabi Muhammad beserta Abu Bakar berada di dalam gua, para kafir Quraisy mendekati gua tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ada yang pernah mendengar cerita itu? Apa yang terjadi? Apakah para kafir Quraisy menemukan Abu Bakar dan Nabi Muhammad? Tidak. Kenapa? Oh, pada ketika Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua, Abu Bakar melihat sebuah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Apa mukjizatnya, Bu? Allah mengirimkan laba-laba yang banyak supaya laba-laba itu bersarang di pintu gua tersebut. Laba-laba itu membuat sarang di pintu gua. Apa dalam pikiran anak ibu apabila ada laba-laba bersarang di sesuatu tempat itu? Otomatis di pikiran kita, oh berarti di dalam gua itu tidak ada orangnya. Kan? Kalau ada orangnya kan berarti sarang laba-laba itu akan habis dari situ karena dilewati oleh orang. Seperti itu juga pikiran para kafir Quraisy. Ketika mereka sampai dekat pintu gua, mereka melihat di pintu gua itu laba-laba membuat sarang.
Oh, berarti Rasulullah dengan Abu Bakar enggak di sini, enggak di dalam gua. Kalau mereka di dalam gua, otomatis sarang laba-laba ini akan habis. Itu pikiran para kafir Quraisy. Karena itulah maka Abu Bakar dan Rasulullah selamat dari kejaran kafir Quraisy. Ya, itu pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Itu mukjizat yang dilihat Abu Bakar kepada Nabi Muhammad ketika mereka di dalam gua. Ya, kafir Quraisy tidak mau Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran Islam berdakwah ke Madinah, makanya mereka menghalangi. Nampak dari cerita tadi ketika malam hari mereka mengepung rumah Nabi Muhammad, ya Bu. Nah, itu singkat cerita dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tadi bermalam di gua apa namanya? Gua Sur. Siapa tadi teman Rasulullah ketika berdakwah, Bu? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ini mulai dari kecil ini bersahabat dengan Rasulullah. Apa pekerjaan Abu Bakar dan Rasulullah ketika kecil, Bu? Apa, Paris? Coba buat suaranya. Mengembala kambing. Nah, itu kerjaan Rasulullah dan Abu Bakar waktu kecil, ya, mengembala kambing. Ya. Nah, itu tadi singkat cerita dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita masuk ke kuis. Kuis, Ibu panggil nanti anak Ibu satu persatu ke depan untuk menjawab kuis yang sudah Ibu buat. Bentar ya. Kira-kira dari video tadi bisa nggak anak Ibu menjawab kuisnya? Silahkan dibaca bagus-bagus nanti. Ini kuisnya. Kuis ini ada 10 soal. Jadi anak Ibu silahkan pilih nanti mau nomor berapa yang dikerjakan. Dan akan Ibu buka. Nah, bisa kita mulai anak Ibu. Jangan takut, salah tidak ada hukuman ya. Coba kita mulai dari ketua dulu. Dava Julio. Ke depan, silahkan pilih 1 sampai 10, nomor berapa maunya? Nomor berapa maunya? Nomor 10, oke. Kita buka nomor 10. Coba dibaca. Ketika masih belia, Abu Bakar dan Rasulullah sering titik-titik bersama. Mana jawabannya? Mengembala. Berarti C ya. Kita buka jawabannya. Apakah mengembala betul? Betul. Jawaban Dava Julio betul. Lanjut. Siapa yang mau ke depan? Niko, boleh. Ayo. Pilih salah satu nomor. Yang salah tidak ada hukuman ya. Nomor 7 kita buka boxnya. Apakah soalnya kira-kira? Karena banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal pada peperangan, maka Abu Bakar melakukan apa, Bu? Supaya Al-Quran ini tidak hilang. Nah, kira-kira jawabannya A, menggandakan Al-Quran, B, menghafalkan Al-Quran, C, mengumpulkan ayat Al-Quran, D, penyusunan ayat Al-Quran. Waktu itu, Bu, Al-Quran itu ditulis ada yang di pelopah korma, ada yang di batu, ada yang di tulang, ya. Oh, waktunya habis, kita ulang ya. Kita ulang. Ini berwaktu ya. Hati-hati. Diulang lagi, pilih lagi salah satu. Mungkin beda itu soalnya lagi. Nomor 7 juga. Nomor 4, cepat ya, Bu. Kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama berapa tahun? 4. 3 tahun. Ada yang lain? Ada 4 tahun. Yang lain? Kita buka 3 tahun dulu ya. Jawaban Niko. Rupanya salah.
Itu jawabannya 2 tahun. Ulangi lagi Dafa, sekali lagi. Karena game over habis waktunya maka diulang lagi ya. Nah, itu masih pertanyaan Siniko. Dafa, pilih lagi nomor berapa? Nomor 9. Tunggu ya. Nomor 9. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jawaban betul. Yang kedua, siapa lagi? Siapa lagi? Faris Apip. Silahkan ke depan pilih salah satu nomornya. Nomor berapa? Nomor 8. Abu Bakar As-Siddiq wafat karena apa, Bu? Dibunuh orang, sakit, diracuni orang, gugur di medan perang. Karena sakit. Kita perhatikan jawabannya. Betul sekali. Abu Bakar wafat karena sakit. Perempuan, coba. Perwakilan perempuan sebelum Ibu tunjuk nanti. Siapa? Ibu tunjuk aja. Alia, ke depan. Silahkan pilih satu box. Nomor berapa? Nomor 10. Kita perhatikan. Abu Bakar wafat pada usia tahun berapa tahun, Bu? Berapa tahun? 63 tahun. Kita tengok ya. Ya, bagus. Jawabannya bagus. Abu Bakar wafat pada umur yang ke-63 tahun. Siapa lagi? Silvi, ke depan. Pilih satu nomor. Nomor berapa? Nomor 5. Kita tengok soalnya. Ketika masih belia, Abu Bakar dan Rasulullah sering titik-titik bersama. Apa tadi dalam videonya? C. Mengembala. Kita tengok jawabannya. Ya, jawaban yang bagus. Selanjutnya, ada 6 soal lagi. Mulyadi, coba ke depan. Pilih salah satu nomor. Nomor berapa maunya Mulyadi? Nomor 1. Karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, maka yang dilakukan Abu Bakar adalah C. Apa itu? Mengumpulkan ayat Al-Quran. Kita tengok jawaban Mulyadi, apakah betul? Ya, jawabannya betul sekali. Karena ketika itu ya Bu, Al-Quran itu bukan seperti ini ya Bu. Al-Quran itu ditulis ada di tulang-tulang, ada di pelopah korma, ada di batu. Jadi karena banyaknya penghafal Al-Quran waktu itu wafat di medan perang, mati, maka ketika masa Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran itu Bu, supaya Al-Quran itu tidak hilang. Makanya dijadikan satu mushaf seperti sekarang. Kita sekarang ini senang ya, tinggal beli buka Quran baca. Waktu itu belum seperti itu ya Bu. Lanjut. Indah, pilih salah satu Indah. Pilih nomor berapa Indah? Nomor 6, kuat sedikit suaranya Indah. Abu Bakar dilahirkan tahun ke berapa Bu? C. Jawaban Indah C, pada tahun 573 Masehi. Kita perhatikan ya, kita tengok jawaban Indah. Ya, rupanya jawaban Indah betul sekali. Berarti anak ibu tadi memperhatikan video tadi ya. Ada 4 soal lagi. Siapa lagi yang mau? Siapa? Siapa? Hah? Ranti. Coba pilih satu nomor. Nomor 3. Coba ke depan Ranti. Kita tengok soalnya ya Ranti. Coba dibaca soalnya Ranti. Nah, coba baca soalnya kuat. Ya, sahabat yang menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah ke Madinah adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok jawaban si Ranti ya. Apakah betul? Oh, rupanya betul sekali. Ada
3 soal lagi. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Bu, tunjuk aja. Aji, boleh. Aji, pilih salah satu Aji. Nomor 2. Coba baca Aji. Soalnya. Ayah Abu Bakar bernama. Ayah. Kita tengok ya. Apakah betul? Oh, rupanya betul sekali. Ayah Abu Bakar itu bernama Abu Kuhafa. Ya. 2 lagi. 1 perwakilan laki-laki, 1 perempuan. Coba. Siapa? 1 laki-laki, 1 perempuan. Bu, tunjuk lagi. 1. Haryandi bolehlah. 1. Pilih 1. 4 atau 7 Haryandi? Hah? 4 atau 7? 7. Boleh. Soalnya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq terkait dengan peristiwa apa, Haryandi? Apa? B. D. Apa Haryandi? C. Boleh. Isra Mi'raj. Kita tengok jawaban Haryandi ya. Nampaknya tadi ragu-ragu. Betul nggak jawabannya ini? Oh, rupanya keraguan-raguan Haryandi membawakan hasil yang benar ya. Tapi untuk kedepannya tidak boleh ragu-ragu ya, Haryandi. 1 lagi perwakilan perempuan. Terakhir, Miftahul Jannah. Silahkan. Tinggal terakhir kita buka langsung soalnya. Khalifah Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama berapa tahun Abu Bakar menjabat, Bu? Berapa tahun? Apa? B. Kata Miftahul Jannah selama 2 tahun. Apakah betul? Kita buka dulu jawabannya. Ya, rupanya Khalifah Abu Bakar menjabat selama 2 tahun. Nampaknya anak ibu tadi memperhatikan video itu sangat seksama sehingga skor nilai kita itu 10 atau 100 ya. Nah, itulah tadi games atau soal yang Ibu persiapkan mengenai pembahasan kita hari ini tentang materi Khalifah Abu Bakar. Dan nampaknya anak Ibu sudah memahami ya, dari games tadi anak Ibu bisa menjawabnya dengan baik dan bagus. Jadi sekarang Ibu tarik kesimpulan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang bisa kita simpulkan Bu dari pelajaran ini? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mau menyampaikan ajaran Islam ke Madinah, apakah perjalanan Rasulullah itu selalu mulus, Bu? Tidak. Kaum kafir Quraisy selalu menghalangi Rasulullah ketika Rasulullah mau berangkat hijrah ke Madinah untuk berdakwah. Salah satunya pada malam harinya, rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy. Supaya apa, Bu? Supaya Rasulullah tidak pergi hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian setelah berangkat, kafir Quraisy mengejar Rasulullah dan Abu Bakar sampai di sebuah gua. Sehingga pada saat itu Allah menurunkan mukjizat, mendatangkan apa, Bu? Laba-laba yang banyak membuat sarang di pintu gua itu. Sehingga Rasulullah dan Abu Bakar tidak tertangkap oleh kafir Quraisy. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu tanya dulu, bagaimana hatinya ketika belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Bu? Bagaimana perasaannya? Senang ya. Yang tadinya kita tidak tahu tentang perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah, sekarang sudah tahu ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nah Ibu, kita akan belajar tentang Khalifah Umar bin Khattab. Silahkan anak Ibu baca-baca, cari referensinya baik di buku cerita atau di buku paket kita. Jadi nanti ketika pembelajaran selanjutnya anak Ibu sudah lebih paham lagi ya.
Bisa dipahami tuh? Ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda dan dalam keadaan sehat walafiat. Sampai di sini Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.